Halo, perkenalkan nama saya Sandra Elsa Wisiri dengan NIM 20716500013. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Berikut ringkasan buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso SH. Buku ini berisi 346 halaman. Buku ini dianjurkan bagi mahasiswa yang baru saja memasuki Fakultas Hukum. Dalam pendahuluannya dikatakan bahwa pengantar ilmu hukum adalah basis refleks mata pelajaran dasar yang mengantar serta menunjukkan jalan ke arah ilmu hukum dan yang harusnya dimasukkan dalam kurikulum tingkat permulaan pada suatu fakultas hukum, fakultas negeri maupun swasta. Buku ini ada 5 bagian mengingat luasnya ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Maka sistematika dalam buku ini dibagi dalam 5 bagian. Bagian pertama berisi tentang pengertian pengantar ilmu hukum. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apakah itu pengantar ilmu hukum, bagaimana sejarahnya, fungsi, peran, dan sebagainya. Bagian kedua, hukum sebagai objek ilmu hukum yang menunjukkan dalam segala bentuk dan manifestasinya, misalnya pengertian tentang hukum, tujuan, fungsi, dan perannya, dan macam-macam sumber hukum, golongan-golongan hukum, dan seterusnya. Bagian ketiga dari buku ini berisi tentang ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, yang membuat apakah kaidah hukum itu, macam-macam kaidah, perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial, dan lain sebagainya. Bagian keempat, tentang ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Misalnya, subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan lain-lain. Bagian kelima berisi tentang ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, yang di dalamnya termasuk antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Jadi dalam buku ini ada 5 bagian yang total babnya adalah 33 bab. Bagian 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pada bab 1 membahas tentang pengertian. Perkataan pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Bertitik tolak pada kata pengantar inilah, maka pengantar ilmu hukum berbasis refleks mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi hukumnya, mengenai apa yang dimaksud dengan ilmu hukum. Ada beberapa pendapat pakar hukum dalam buku ini. Salah satunya menurut Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dari segala bentuk dan manifestasinya. Lalu secara singkat, ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Pada bab 2, membahas sejarah pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari bahasa Belanda. Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920. Istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap dikenal di Indonesia sejak tahun 1942 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum di Batavia atau Jakarta. Sedangkan pengantar ilmu hukum digunakan pertama kalinya di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada. Istilah pengantar ilmu hukum dipelajari di berbagai tempat. Sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Pada bab 3 membahas tentang peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Pada bab 4 di buku ini membahas tentang kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum termasuk ilmu sosial. Objek penyelidikan adalah tingkah laku manusia dan masyarakat. Pada buku ini, bab 5 membahas tentang metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Bab 6 membahas persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Ditinjau dari segi peran fungsi pengantar ilmu hukum, luasnya ruang lingkup hukum, serta diperlukannya pendekatan secara khusus, maka untuk menjadi dosen pengantar ilmu hukum diperlukannya persyaratan khusus juga. Pada bab 7 membahas hakikat daripada pengantar ilmu hukum, yaitu salah satunya
Pengantar ilmu hukum atau PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. Mereka tidak akan mungkin memahami dengan baik mengenai cabang ilmu tanpa menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum terlebih dahulu. Pengantar ilmu hukum merupakan mata pelajaran yang menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum. Sehingga PIH merupakan mata pelajaran dasar yang harus dikuasai bagi mereka yang ingin mendalami ilmu hukum. Pada bab 8, membahas tentang ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas oleh pengantar ilmu hukum dapat dibagi dalam A. Hukum sebagai objek ilmu hukum, B. Hukum sebagai norma hukum, yang di dalamnya ada A. Hukum sebagai kaidah hukum, B. Kaidah hukum dan kaidah lainnya. Lalu ada C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, dan D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Tadi adalah bagian pertama. Masuk ke bagian kedua, yaitu hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. Buku ini membahas A. Arti hukum dari segi etimologis. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah al-qas. Selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Lalu selanjutnya ada rege. Berasal dari regtum atau dari bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau perintah. Kata rege dari hubungannya dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Lalu ada kata ius, Latin, dari bahasa Latin, berarti hukum. Iubere, artinya mengatur atau memerintah. Lalu ada kata lex yang berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lesere, artinya mengumpulkan. Ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Terkandung pula adanya hukum, ialah wibawa dan otoritas. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Dalam buku ini ada 21 pakar hukum yang mendefinisikan hukum. Berikut 3 definisi dari 21 pakar. Menurut Profesor Dr. Menurut Bors, hukum ialah keseluruhan pengaturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapat tata atau keadilan. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Lalu menurut Profesor MRDRIJ van Apeldoorn merupakan seorang juris Belanda. Berikut pengertian hukum. Menurutnya, memberikan definisi atau batasan hukum sebenarnya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan. Dapat disimpulkan dari 3 pakar yang sudah saya paparkan definisinya. Intinya definisi yang dibuat oleh pakar hukum terlihat bahwa definisi-definisinya berbeda. Hal ini berarti hukum sangat sulit untuk didefinisikan. Secara umum, hukum dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Lalu selanjutnya C. Hukum dalam berbagai arti. Hukum dalam arti keputusan penguasa, petugas, sikap, tindak, gejala sosial, kebudayaan, kaidah, tata hukum, jalinan nilai, disiplin, ilmu hukum. Lalu pada bab 10, hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat, manusia hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa, menurut Surojo Wicododipuro.
Lalu, Surojodipuro SH menulis dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum halaman 3 dan seterusnya sebagai berikut. Bahwasannya di dalam kehidupan masyarakat, purba dan yang masih primitif, sudah terdapat peraturan-peraturan hidup, hukum dalam bentuk yang sederhana, yang dihormati serta dijunjung atau ditaati para anggotanya. Manusia sebagai makhluk. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, atau makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Oleh karenanya, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Tiap hubungan tentu menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda. Dan untuk mengurangi kericuhan yang timbul, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Justru disinilah hukum mempunyai peranan yang penting, agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Mengenai peranan hukum yang tak terhingga ragamnya itu, dapat dikemukakan sebagai contoh dalam melakukan kehidupan manusia sehari-hari. Sebagai berikut. A. Dengan keluarga. Contohnya, seorang laki-laki dan perempuan yang akan hidup bersama sebagai suami istri. Mengikat diri dalam perkawinan, melakukan perbuatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Lalu dalam pekerjaan atau hubungan kerja, contohnya orang bekerja dalam suatu instansi, menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. KUH Perdata Bab 7A Pasal 1601A sampai dengan 1601C. Lalu dalam menjalankan pekerjaan atau profesi, contohnya di dalam masyarakat pekerjaan orang terikat pada peraturan kepegawaian. Lalu D. Hubungan dengan hak. Untuk mempertahankan haknya, orang tentu menggunakan hukum yang berlaku. Lalu E. Dalam perkembangan masyarakat, makin majunya masyarakat, makin berkembangnya teknologi, makin pesatnya pertambahan penduduk. Berakibat makin terlihatnya kepentingan hukum di dalam masyarakat luas. F. Dalam hubungan dengan ilmu lainnya. Contohnya, seorang dokter harus melakukan sumpah jabatan setelah selesai studinya. Lalu G. Dalam mempelajari hukum. Untuk dapat mempelajari materi hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan sebagainya, orang wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum. Hal-hal yang bersifat umum dapat dikemukakan antara lain: 1. Interpretasi atau penafsiran hukum. 2. Pengertian tentang subjek, objek, dan badan hukum. 3. Sumber hukum seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, dan sebagainya. 4. Pembagian hukum. 5. Bagian-bagian ilmu hukum. 6. Hierarki dan tingkat perundang-undangan Indonesia. Lalu H. Dalam penggunaan istilah hukum. Lalu fungsi hukum. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum dapat terdiri dari A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. C. Sebagai sarana penggerak pembangunan. D. Sebagai fungsi kritis. Pada bab 12 membahas tentang tujuan hukum. Tujuan hukum menurut pendapat berbagai ahli. Pertama, dari Dr. Wirjono Pratjodipuro SH, dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Dia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Wujud dan jumlah kepentingannya tergantung pada wujud dan sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing. Jadi intinya, hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada dari Profesor Subekti SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan. Profesor Subekti mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada
Tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Lalu selanjutnya menurut Aristoteles, dalam bukunya Retorika mencetuskan teori bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Lalu selanjutnya ada Allgemeine Regels atau peraturan-peraturan umum. Mengenai keadilan telah disinggung tentang Allgemeine Regels. Agar didapatkan pandangan yang lebih jelas di bawah ini diberikan contoh mengenai 1. Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil. 2. Allgemeine Regels yang harus ditafsirkan hakim. 1. Contoh Allgemeine Regels yang dirasakan kurang adil. Sebagai contoh, pasal 330 JO, pasal 1330 KUH perdata yang berasal dari Bürgerliches Gesetzbuch atau BW. Pasal 330 berbunyi belum cukup umur, belum dewasa adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Pasal 1330 berbunyi tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah 1. Orang yang belum dewasa, 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan atau curatele, 3. Seorang istri dalam perkawinan. Tadi C tentang peraturan-peraturan umum, sekarang D tentang keadilan. Tentang keadilan, Aristoteles yaitu filsuf Yunani yang termasyhur. Dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam 2 macam. Yang pertama, keadilan distributif atau justitia distributiva, dan yang kedua, keadilan kumulatif atau justitia kumulativa. 1. Keadilan distributif atau justitia distributiva. Keadilan ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian. Menurut haknya, masing-masing keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Di sini pengertian keadilan bukan berarti persamaan, melainkan perbandingan. Lalu kedua, keadilan kumulatif atau justitia kumulativa ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar-menukar atau barang yang ditukar. Hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan. Lalu selanjutnya ada bab 13, hukum ditaati orang, ketaatan pada hukum. Menurut Utrecht, pengantar dalam hukum Indonesia halaman 42, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Yang kedua, karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Yang ketiga, karena masyarakat menghendakinya. Yang keempat, karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Ketiga, ada beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. A. Mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Jadi, hukum alam adalah hukum yang tidak tergantung pada pandangan manusia, berlaku kapan saja, di mana saja, bagi siapa saja, dan jelas bagi semua manusia tanpa ada yang menjelaskannya. Ajaran mengenai hukum kodrat dikemukakan
antara lain oleh Aristoteles, Thomas Aquino, Hugo de Groot, dan Rudolf Stamler. Lalu ada teori teokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum dari teori ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Perintah-perintah Tuhan ditulis di dalam kitab-kitab suci. Tinjauan tentang hukum dikaitkan dengan kepercayaan dan agama. Lalu ada teori kedaulatan negara. Teori ini timbul pada abad 19 pada waktu memuncaknya ilmu pengetahuan. Teori ini menentang teori perjanjian masyarakat. Yang menjadi pendekar-pendekarnya adalah Jelinek, Jerman, dan Paul Laban, Jerman. Menurut teori ini, hukum adalah kehendak negara. Hukum bukan kemauan bersama anggota masyarakat, dan negara mempunyai kekuasaan tak terbatas. Selanjutnya, bab 14, kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu presentheit atau kesatuan hukum dan suatu rechtszekerheid atau kepastian hukum yang dianggap sebagai suatu kodifikasi nasional. Yang pertama adalah Kode Sivil Prancis atau Kode Napoleon. Pada bab 15 ada aliran-aliran atau praktik hukum. Praktik 3 aliran hukum yaitu yang pertama ada aliran legisme, yang kedua aliran vrije rechtslehre atau vrije rechtsbewegung atau vrije rechtsschule, dan 3 aliran rechtsvinding atau penemuan hukum. Yang pertama aliran legisme. Setelah adanya kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa Kode Sivil Prancis sudah sempurna, lengkap serta dapat menampung seluruh masalah hukum, maka timbullah aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Kedua, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Di sini dalam aliran legisme, hakim hanya merupakan subsumite, automat atau pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. Setelah aliran legisme, B. Aliran vrije rechtslehre, vrije rechtsbewegung, dan vrije rechtsschule atau hukum bebas. Aliran ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Lahirnya vrije rechtslehre pada 1840 justru karena melihat kekurangan-kekurangan aliran legisme. Aliran vrije rechtslehre merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Berbeda dengan aliran legisme di mana hukum terikat sekali pada undang-undang. C. Aliran rechtsfinding atau penemuan hukum. Menurut aliran rechtsfinding, hukum terbentuk dengan beberapa cara, yakni 1. Karena wetgeving atau pembentukan undang-undang, 2. Karena administrasi atau tata usaha negara, 3. Karena rechtspraak atau peradilan, 4. Karena kebiasaan atau tradisi yang sudah mengikat masyarakat, 5. Karena ilmu, wetenschap. Bila ditinjau dari segi aliran legisme dan vrije rechtslehre, maka aliran rechtsfinding merupakan aliran antara aliran legisme dengan vrije rechtslehre. Aliran rechtsfinding atau penemuan hukum merupakan aliran di antara kedua aliran ekstrem tersebut. Aliran rechtsfinding tetap berpegang pada undang-undang, tapi tidak seketat aliran legisme karena hakim juga mempunyai kebebasan. Tetapi kebebasan ini tidak seperti kebebasan yang dianut oleh vrije rechtsbewegung. Hakim mempunyai kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas.
Selanjutnya, aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia menggunakan aliran wage finding. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara gebonden, vrijheid, dan vrijgebondenheid. Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum dan didasarkan pada pasal 20 AB yang mengatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Pada pasal 22 AB, hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkapnya, tidak jelasnya undang-undang. Apabila penolakan terjadi, maka hakim dapat dituntut berdasarkan rechtwijkering. Apabila ada perkara, hakim melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Ia menempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya. Kedua, kemudian ia melihat pada undang-undang. Apabila undang-undang menyebutkan, maka perkara diadili menurut undang-undang. Apabila undang-undangnya kurang jelas, ia mengadakan penafsiran. Apabila ada ruangan-ruangan kosong, hakim mengadakan konstruksi hukum. Rechtsverifiening atau argumentum e contrario. Ketiga, di samping itu, hakim juga melihat jurisprudensi dan dalil-dalil hukum agama, adat, dan sebagainya yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya, bab 16, terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Ada pembentukan hukum di Inggris. Contoh dapat dipergunakan pembentukan hukum di Inggris yang sampai sekarang masih berpegang hukum kebiasaan. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yang terkenal William de Quentin yang kemudian dilanjutkan oleh pengganti-penggantinya. Lalu ada pembentukan hukum di Indonesia. Nah, dengan versi yang lebih keras, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli bumi putra. Lalu ada pandangan legisme, vrije rechtslehre, dan rechtfinding. Dari pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan atau wetgeving. Pandangan legisme menyatakan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Dengan demikian, hakim terikat sekali dengan undang-undang. Lalu pandangan vrije rechtslehre. Pandangan ini atau peradilan abad 19-20. Menurut pandangan vrije rechtslehre, hukum hanya terbentuk oleh peradilan atau rechtspraak. Undang-undang kebiasaan dan sebagainya hanya merupakan sarana-sarana pembantu bagi hukum dalam menemukan hukum pada kasus-kasus konkret. Lalu ada pandangan rechtfinding yang dianut pandangan legisme dan vrije rechtslehre yang ekstrem tersebut secara tegas membedakan hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum yang berasal dari peradilan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa hukum itu terbentuk dari kebiasaan perundang-undangan dan proses peradilan. Lanjut ke bab 17, penafsiran hukum. Macam-macam cara penafsiran. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Nah, pertama, cara penafsiran. A. Dalam pengertian subjektif dan objektif. B. Dalam pengertian sempit dan luas. Lalu B. Ada metode penafsiran. Dalam ilmu hukum, metode penafsiran adalah penafsiran menurut A.
tata bahasa dan arti kata-kata atau istilah. B. Sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan penafsiran sejarah pembuatan undang-undang. C. Sistem dari peraturan undang-undang yang bersangkutan. D. Keadaan masyarakat atau sosiologische atau theologische Interpretatie. E. Otentik. F. Perbandingan. Lalu kedua, ada cara penerapan metode penafsiran. Pembuatan undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karenanya, hakim bebas dalam melakukan penafsiran. C. Ada penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Bermacam-macam metode penafsiran. A. Penafsiran gramatikal atau tata bahasa. B. Penafsiran historis. C. Penafsiran sistematis. D. Penafsiran sosiologis. E. Penafsiran otentik. F. Penafsiran perbandingan. Selanjutnya pada bab 18, pengisian kekosongan hukum. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu pembuatan undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja. Pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Kedua, pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul. Kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang itu. Jadi hakim menambah peraturan perundang-undangan berarti bahwa hakim mengisi kekosongan atau blantan dalam sistem hukum formil dalam tata hukum yang berlaku. Pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua abad 19. Hukum merupakan sistem terbuka. Tersebut dapat dimengerti karena hukum sifatnya dinamis, yang berkembang secara terus-menerus dalam suatu proses perkembangan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim bahkan harus mengisi blantan atau kekosongan di dalam sistem hukum, asal penambahan tadi tidak mengubah sistem pada pokoknya. Lalu B, ada konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimaksudkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Lalu C, penghalusan hukum atau revisioning. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dari sistem undang-undang. Lalu selanjutnya ada argumentum contrario atau pengungkapan secara berlawanan. Penafsiran contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Berdasarkan pengingkaran ini, ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud. Masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Pada bab 19, sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Lalu ada pendapat berbagai pakar hukum mengenai macam-macam sumber hukum. Menurut Hukum Sudikno menyebutkan 1. Algra membagi sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial, atau tradisi. Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Lalu ada Van Apeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum
Terjemahan Mr. Oxtaritz Hadino. Penerbit Nur Kumala tahun 1954, halaman 72. Membedakan 4 macam sumber hukum, yaitu 1. Sumber hukum dalam arti historis, 2. Sumber hukum dalam arti sosiologis, 3. Sumber hukum dalam arti filosofis, 4. Sumber hukum dalam arti formil. Lalu menurut TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 menggunakan istilah sumber tertib hukum, yaitu 1. Pancasila, 2. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ketiga, Dekret Presiden 5 Juli 1959, 4. Undang-Undang Dasar 5, Surat Perintah 11 Maret 1966. Lalu ada sumber hukum filosofis ideologis dan sumber hukum yuridis. Sumber hukum filosofis ideologis adalah sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional atau internasional, sesuai dengan falsafah ideologi. Lalu, sumber hukum segi yuridis merupakan penerapan penjabaran langsung dari sumber hukum segi filosofis ideologis yang diadakan perbedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum material. Lalu, selanjutnya ada undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum formal. Di samping kebiasaan atau traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Menurut tata jenjang atau hierarki yang ditetapkan oleh MPR, TAP MPR nomor 20/1960, undang-undang mempunyai tata urutan kedua setelah TAP MPR. Lalu, apakah undang-undang itu? Menurut pendapat lama aliran legisme pada abad 1109, undang-undang adalah hukum. Pendapat tersebut timbul setelah adanya kode sivil yang disusun oleh Portalis atas perintah dan diundangkan oleh Napoleon sebagai Kaisar Prancis pada waktu itu. Lalu terbentuknya undang-undang. 1. Cara pembentukan undang-undang. Surat undang-undang itu baru ada apabila telah dibentuk oleh yang bersangkutan. Pelaksananya dilimpahkan kepada badan yang diberi wewenang untuk itu. 2. Pembentukan undang-undang. Di Indonesia, caranya pembentukan undang-undang dilaksanakan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. UUD 1945 pasal 5. Untuk dapat diajukan atau diusulkan ke DPR, dibuatlah rancangan undang-undang terlebih dahulu. Inisiatif pembuatan rancangan undang-undang dapat diambil oleh Presiden maupun oleh anggota DPR. Namun kenyataannya di dalam praktik banyak inisiatif yang diambil oleh Presiden. Bahkan pernah terjadi pihak DPR bertahun-tahun tidak mengambil inisiatif tersebut. Lalu, kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. Hal ini terlihat dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 5, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Pasal 20, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Pasal 20 ayat 1, Presiden dan anggota DPR sama-sama berhak mengambil inisiatif. Pasal 20 ayat 2, jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Lalu pada pasal 21 ayat 2, jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. Yang dibicarakan di sini adalah mengenai pembuatan undang-undang atau undang-undang dalam arti formal dan bukan dalam arti material. Lalu dalam pembuatan undang-undang terdapat 2 cara sistem. Yang pertama sistem umum, yang kedua sistem undang-undang lengkap. Di Indonesia lebih condong menganut sistem umum yang akhirnya merupakan undang-undang yang lebih terinci sebagai undang-undang pelaksananya seperti undang-undang atau UU Peraturan Pemerintah atau PP Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan sebagainya. Selanjutnya undang-undang dalam arti formil dan material. Undang-undang dalam arti formil adalah
keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. Lalu yang kedua, undang-undang dalam arti material. Yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum yang disebutkan dengan tegas sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat. Lalu selanjutnya, semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum. Lalu keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat untuk umum. Lalu selanjutnya ada hak menguji. Hak menguji atau Tracing Right adalah suatu hak untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan berlainan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau tidak, terutama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak atau wewenang menguji, sistem Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal hak dari badan yudikatif untuk menguji suatu undang-undang baik material maupun formal terhadap Undang-Undang 1945. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa terhadap peraturan-peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang, hak menguji dari badan yudikatif dilarang. TAP MPR nomor 3 1978 pasal 11 ayat 4. Lalu adapun kebiasaan. Beberapa pengertian tentang kebiasaan. 1. Menurut Dr. Sudipno S.H. dalam bukunya Mengenal Hukum 1986 halaman 82 menguraikan, kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajak lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Selanjutnya ada hukum kebiasaan. Menurut uraian di atas, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa sehingga masyarakat menganggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Jika tidak berbuat demikian, merasa berlawanan dengan kebiasaan dan merasa melakukan pelanggaran terhadap hukum. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik dan diterima masyarakat sesuai dengan kepribadian masyarakat yang kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan. Lalu ada kebiasaan sebagai sebuah hukum. Di Indonesia kebiasaan itu diatur dalam beberapa undang-undang. Salah satunya pasal 15 AB dan pasal 1339 KUH Perdata dan juga pasal 1346 KUH Perdata. Lalu selanjutnya ada jurisprudensi. Di dalam praktik terdapat hukum jurisprudensi yang timbul dari putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan dari peradilan negara tertinggi, yaitu MA. Di sini, putusan pengadilan tidak langsung menimbulkan hukum, melainkan merupakan faktor saja dalam pembentukan hukum, karena pengadilan-pengadilan yang lebih rendah jadi yang dianut oleh pengadilan-pengadilan yang lebih rendah itu kemudian menjadi kebiasaan pengadilan atau hukum jurisprudensi. Adapun beberapa pengertian tentang jurisprudensi. Istilah jurisprudensi berasal dari kata jurisprudentia, bahasa Latin, yang berarti pengetahuan hukum. Rechtsgeleerdheid, kata jurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata jurisprudentiae dalam bahasa Prancis, yaitu peradilan tetap atau bukan peradilan. Kata jurisprudensi dalam bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum. Allgemeine Rechtslehre, General Theory of Law. Sedangkan untuk pengertian jurisprudensi dipergunakan istilah-istilah case law atau judgment law. Dari segi praktik peradilan, jurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan
pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama. Selanjutnya, setelah jurisprudensi ada traktat. Traktat atau treaty adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Macam-macam traktat. Mengenai traktat dikenal 3 macam, yaitu 1. Traktat bilateral atau traktat binasional atau treaty apabila perjanjiannya terjadi antara 2 negara. Traktat multilateral apabila dibuat oleh banyak negara. Yang ketiga, traktat kolektif atau traktat terbuka adalah traktat bilateral yang boleh dimasuki negara lain. Lalu selanjutnya ada doktrin. Doktrin sebagai sumber hukum formal. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Menurut Profesor Dr. Sudikno, MSh, doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum. Tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut pendapat sarjana hukum sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara tertentu. Yang termasuk sumber hukum formal, hukum internasional adalah 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, 4. Keputusan hakim, 5. Pendapat para sarjana hukum terkemuka. Mengenai sumber hukum formal, Appleton berpendapat bahwa jurisprudensi, perjanjian, dan doktrin bukan merupakan sumber hukum. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Bellevoid yang justru mengatakan secara tegas bahwa jurisprudensi, perjanjian, dan doktrin adalah sumber hukum formal. Lalu ada Recht's Book atau kitab hukum. Di dalam sejarah dikenal adanya pendapat umum tentang pendapat para sarjana atau ilmu hukum yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat undang-undang para sarjana. Ini berarti bahwa pendapat para sarjana itu mempunyai kekuatan mengikat. Selanjutnya, bab 20, penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan daripada penggolongan atau klasifikasi hukum adalah A. Dari segi nilai-nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. B. Dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Lalu, sistematika yang diselaraskan dengan tujuan yang utuh bahwa berlakunya hukum itu selalu bersangkut paut 1. Dengan sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu. Sambil memperhatikan apa yang pernah diutarakan lebih dahulu, maka kita dapat membedakan hukum undang-undang, hukum persetujuan, hukum perjanjian antar negara, atau hukum traktat, hukum kebiasaan dan hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, hukum evolusi. Bahwa sumber itu ada yang berbentuk naskah tertulis dan yang tidak berbentuk demikian, maka penggolongan dapat dibedakan pula dalam A. Hukum tertulis, B. Hukum tak tertulis. Lalu ada 3. Dengan hubungan aturan-aturan hukum itu satu sama lain. Di sini diperkenalkan dasar klasifikasi yang biasanya tidak dikemukakan orang. Klasifikasi ini menurut kami patut diperbandingkan terutama oleh kita yang hendak menaruh perhatian terhadap hukum positif dan demikian pula terhadap ilmu pengetahuan hukum Indonesia. Lalu ada dengan pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum. Yang dimaksud dengan hukum formal itu sering dipersamakan orang dengan hukum acara, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana kaidah-kaidah hukum material dipertahankan. Lalu dengan hal kerjanya berikut pelaksanaan sanksinya. Satu hal yang esensial dan yang memperbedakan hukum dari kaidah-kaidah hidup lainnya adalah sanksi yang dapat dijalankan dengan paksa oleh penguasa. Atas dasar tinjauan,
Dalam suatu cabang hukum diutamakan tentang keharusan, larangan ataukah tentang sanksinya. Maka kita dapat memperbedakan A. Hukum kaidah atau Normenrecht, B. Hukum sanksi atau Sanctirecht, C. Hukum memaksa atau Dwingenrecht, dan D. Hukum mengatur atau Regelenrecht. Lalu selanjutnya, penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan pada dasarnya didasarkan pada A. Berdasarkan sumbernya, B. Berdasarkan daerah kekuasaannya, C. Berdasarkan kekuatan berlakunya, lalu D. Berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya itu ada hukum publik, dalam hukum publik ada hukum pidana objektif, dan subjektif. Hukum pidana objektif yaitu semua larangan atau perintah yang dapat berakibat dijatuhkannya penderita atau siksaan bagi hukuman oleh negara pada siapa saja yang melanggar. Lalu ada hukum pidana fiskal, ialah hukum pidana yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pajak negara. Hukum negara dibagi menjadi dua, yaitu A. Hukum negara dalam arti sempit, yaitu hukum tata negara, ialah hukum yang berupa peraturan-peraturan hukum yang mengatur kewajiban sosial dan kekuasaan suatu organisasi negara. B. Hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. Hukum tata usaha negara antara lain meliputi 1. Hukum pajak, 2. Hukum pemburuhan, 3. Hukum acara. Lalu selanjutnya ada hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dan juga negara sebagai pribadi. Yang termasuk hukum privat ialah 1. Hukum perdata, 2. Hukum dagang, 3. Hukum perselisihan berdasarkan fungsi dan pemeliharaannya. Berdasarkan atas fungsinya atau pemeliharaan yang hukum dapat dibagi dalam A. Hukum material, B. Hukum formil. Lalu ada hukum berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya hukum dibagi dalam A. Hukum tertulis yang dibagi lagi dalam hukum tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Lalu ada hukum tak tertulis atau hukum kebiasaan, common law di Indonesia, adat law. Ada hukum berdasarkan wujudnya. Hukum berdasarkan wujudnya adalah dapat dibagi dalam hukum objektif, hukum subjektif. Lalu ada hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ada ius constitutum adalah hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Ada juga ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Lalu ada hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana, kapan saja, dan untuk siapa saja di dunia. Berlaku segala bangsa di dunia. Lalu ada perbedaan antara beberapa macam hukum. Pertama, perbedaan antara hukum perdata, sipil dengan hukum pidana. Lalu ada perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana dari segi mengadili, dari segi pelaksanaan pengambilan inisiatif, dari segi penuntutan atau susunan persidangan, dari segi pembuktian, dari segi penarikan kembali suatu perkara. Lalu ada dari segi kedudukan para pihak, dari segi dasar keputusan, dari segi macamnya hukuman, dan dari segi banding. Lalu lanjut ke bab 21, kaidah hukum dan kaidah sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon, kata Aristoteles. Sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh kebutuhan biologis. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan melindungi kepentingan. Lalu ada kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam, yang secara berurutan adalah 1. Kaidah susila,
Lalu ada contoh-contoh norma susila ialah jangan mencuri milik orang lain, berbuatlah jujur, hormatilah bersamamu, jangan berzina, jangan membunuh, dan sebagainya. Lalu ada kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan adalah ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Contoh-contoh norma agama atau kepercayaan. Yang pertama, jangan membunuh sesama manusia, hormatilah ibu bapakmu, jangan berbuat cabul, dan jangan mencuri. Lalu ada kaidah hukum. Ketiga kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama belum cukup menjamin tata tertib di dalam masyarakat. Maka diperlukannya kaidah hukum. Sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Sifat yang nampak pada norma hukum adalah adanya paksaan dari luar atau sanksi dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya. Lalu ada sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Lalu ada penggolongan kaidah. Menurut Profesor Dr. Sudikno Martokusumo menggolongkan keempat kaidah norma tersebut dalam dua golongan. Ialah Rio 1989 halaman 18. Tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. B. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Lalu ada hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Satu, hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat. Lalu ada hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. Kaidah hukum dan kaidah kesusilaan mempunyai kaitan yang erat karena keduanya saling melengkapi. Lalu ada hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kaidah ini pun saling mengisi, saling melengkapi, dan maka hubungan antara kedua ini sangat erat. Lalu hubungan negatif ini hubungan yang saling melemahkan, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Contoh larangan oleh salah satu agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun bertentangan dengan undang-undang wajib militer. Maka adanya hubungan negatif. Lalu selanjutnya ada persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Yaitu antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Contohnya memandang manusia sebagai makhluk sosial. B. Sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja. C. Heteronom atau dikehendaki masyarakat. Lalu ada memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi, lalu sama memiliki wilayah berlakunya. Lalu ada perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Dan seterusnya, perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama, kaidah kesusilaan dapat ditinjau dari beberapa segi. Seperti ditinjau dari tujuannya, ditinjau dari sasarannya, dari sumbernya, dari kekuatan mengikatnya, dan dari isinya. Lalu ada perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Seperti kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberi kewajiban saja. Berikut di bagian 4, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Selanjutnya bab 22. Subjek hukum. Bab 22 dari bagian keempat. Beberapa pengertian tentang subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum? Lalu subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang berkuasa bertindak menjadi pendukung hak atau Rechtsbewegheit. Lalu ada subjek hukum adalah segala sesuatu yang menuntut hukum, mempunyai hak dan kewajiban. Pada dasarnya, yang menjadi subjek hukum, yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang, atau person. Ada dua pengertian orang atau person subjek hukum. Yang pertama, naturalized person.
atau man's person yang disebut orang atau manusia pribadi. Yang kedua, large person atau adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam public large person dan private large person. Lalu manusia sebagai subjek hukum. Pertama, dasar hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum, misalnya adanya larangan mengenai perampasan atas pendukung hak tersebut mengakibatkan biologic death atau kematian perdata, misal perbudakan dan sebagainya. Lalu ada pandangan hukum modern. Setiap orang atau pribadi secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku sama bagi seluruh umat manusia karena mereka sama-sama merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Setiap person adalah subjek hukum dengan tidak memandang agama atau keluarga negaraannya. Lalu pandangan dunia. Setiap manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak atau saat dia lahir yang berakhir dengan kematiannya. Lalu ada dari pandangan agama. Lalu pandangan hukum di Indonesia bahwa setiap manusia atau pribadi adalah pendukung HAM. Pasal 7 Undang-Undang Dasar UUDS, Pasal 7 UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, menyebutkan ayat 1, setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang. Ayat 2, segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama oleh undang-undang. Lalu ada ayat 3, ayat 4. Ayat 3, segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian. Lalu ayat 4, setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sungguh-sungguh dari hakim yang ditentukan untuk itu melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum. Lalu ada pengecualian. Pengecualian mengenai subjek hukum. Yang pertama, anak dalam kandungan. Yang kedua, cakap hukum. Lalu yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, golongan ini dapat dibagi dalam beberapa bagian. Lalu ada binatang sebagai subjek hukum. Binatang menjadi subjek hukum? Jawabannya tidak, karena meskipun binatang itu makhluk hidup dan bernyawa seperti manusia, tetapi menurut hukum tidak mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia. Lalu ada badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Lalu ada dasar-dasar hukum sebagai badan hukum. Badan hukum adalah kumpulan manusia pribadi, mungkin pula sebagai kumpulan dari badan hukum pengaturannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Terus selanjutnya ada macam-macam badan hukum. Menurut bentuknya, badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik atau public large person. Yang kedua ada badan hukum privat atau perdata atau private large person. Menurut jenisnya, badan hukum dapat dibagi dalam dua jenis golongan, yaitu korporasi dan yayasan. Korporasi ialah suatu gabungan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak sesama sebagai satu objek hukum tersendiri atau personifikasi. Lalu yayasan adalah sebagai pendukung hak kewajiban sendiri dan didirikan oleh para pendiri anggota dengan tujuan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, dan kebudayaan. Lalu ada teori badan hukum. Beberapa teori yang maksudnya memberi dasar bagi badan hukum, yaitu teori tentang dasar yuridis dan badan hukum yang terkenal ialah teori fiksi, teori kenyataan tujuan, teori organ atau teori peralatan atau kenyataan, teori milik kolektif atau propriet kolektif, lalu ada teori Duguid, lalu ada teori against. Selanjutnya bab 23, objek hukum.
A. Benda atau zat sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Pengetahuan tentang benda atau zat terdapat secara luas pada buku KUH Perdata tentang hukum kebendaan. Lalu kedua ada dasar hukum. Undang-undang yang mengatur tentang benda atau zat sama ada di buku KUH Perdata 2 UU Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, lalu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, lalu yang keempat ada Ordonete Nomor 100 Tahun 1939, lalu buku KUHD Wetboek van Koophandel. Keenam ada Autorswet 1912, Staatsblad tahun 1900 nomor 600. Pembagian benda atau zat. Benda atau zat dibagi dalam kelompok. 1. Benda yang bersifat kebendaan. Contoh, tanah, rumah, pabrik. Benda ini sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indera. Lalu 2. Benda yang tidak bergerak atau benda tetap. Contoh, merek, perusahaan, hak cipta. Benda ini hanya dapat dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat dan dirasakan. Lalu selanjutnya ada manusia sebagai objek hukum. Pertama, zaman pendudukan. Manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijual belikan, dapat disewakan, dan dapat disiksa. Hal ini pernah terjadi pada zaman perbudakan, abad 17 sampai abad 18. 2. Pandangan hukum modern. Pada masa sekarang, ini perbudakan sudah tidak ada lagi karena dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Pandangan agama, menurut ketentuan agama maka tidak dibenarkan manusia diperlakukan dan dianggap sebagai objek hukum seperti binatang. Lalu pada bab 24 tentang peristiwa hukum. Pengertiannya, peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Macam-macam peristiwa hukum. Pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contoh, kelahiran, kematian, jual beli, pemberian kredit, kejadian peristiwa itu dapat terjadi karena perbuatan manusia dan keadaan. Kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja, seperti umpama hibah atau pemberian. Lalu ada peristiwa hukum sepintas dan peristiwa hukum dan peristiwa terus-menerus. Lalu ada skema peristiwa hukum menurut isinya. Bab 25, hubungan hukum. Beberapa pengertian. Hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Lalu ada pengertian lain, hubungan yang diatur oleh hukum ialah pasal 1957 KUH Perdata tentang perikatan verbintenis atau verbintenis yang timbul karena adanya suatu perjanjian. Lalu segi hubungan hukum. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu yang pertama bevoegdheid atau kewenangan, lalu plicht atau kewajiban. Hak dan kewajiban ini keduanya timbul dari satu peristiwa hukum. Misalnya, jual beli dari satu pasal hukum objektif. Lalu ada unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum ada 3 unsur. Sebagai berikut, yang pertama orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, hubungan antar pemilik hak kewajiban. Lalu ada syarat-syarat daripada hubungan hukum. Yang pertama, dasar hukum yang mengatur hubungan hukum. Yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Lalu selanjutnya ada juga macam jenis hukum. Macam jenis hubungan hukum. Ada 3 macam, ialah hubungan hukum yang bersegi 1, hubungan hukum bersegi 2, lalu hubungan antar satu subjek hukum dengan semua hukum lainnya. Jadi ada 3. Lalu bab 26 tentang hak.
Pengertian hukum, kekuasaan, dan kewenangan inilah yang disebut hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Hak ini sering tidak hanya meliputi satu kewenangan atau hak saja, tetapi kadang-kadang merupakan suatu kumpulan hak atau kewenangan. Lalu ada teori-teori tentang hak. Pada abad ke-19, Jerman dikemukakan dua teori tentang hak. Sangat penting dan yang sangat besar pengaruhnya. Pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan. Lalu ada teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan. Lalu selanjutnya ada penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. Terhadap pendapat ekstrem ini ada teori dari Leon Dewey, tidak ada manusia seorang pun yang mempunyai hak, sebaliknya dalam masyarakat bagi manusia hanya ada satu tugas sosial. Lalu ada penyalahgunaan hak. Tiap hak diberi tujuan sosial. Menjalankan hak tidak sesuai dengan tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum, menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Lalu selanjutnya bab 27, perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Jadi bab 27 ini membahas perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Perbuatan hukum terdiri dari satu, perbuatan hukum sepihak. Kedua, perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum sepihak perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak. Sebaliknya, perbuatan hukum dua pihak yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Lalu ada bukan perbuatan hukum. Batasan tersebut dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang tersangkut adalah bukan perbuatan hukum. Bukan perbuatan hukum ini ada dua macam, perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum dan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Lalu ada akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang diatur oleh hukum. Contoh, membuat wasiat. Wujud dari akibat hukum adalah akibat yang ditemukan oleh suatu peristiwa hukum. Pada bab 28 membahas tentang masyarakat hukum. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah sun politikon, bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Lalu, batas masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Lalu, ada pembentukan kelompok. Kelompok terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Lalu ada faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Faktor-faktor yang mendorong agar manusia selalu hidup berkelompok sesamanya atau hidup bermasyarakat ialah karena didorong oleh kebutuhan biologis, persamaan nasib, persamaan kepentingan, persamaan tujuan. Lalu ada macam-macam bentuk masyarakat hukum. Yang pertama, menurut dasar pembentukannya. Ada masyarakat teratur, contohnya perkumpulan olahraga. Masyarakat teratur terjadi dengan sendiri, contoh penonton bioskop. Masyarakat tidak teratur, sekumpulan manusia yang sedang membaca koran di tempat umum. Lalu selanjutnya adalah menurut dasar hubungan masyarakat paguyuban, contoh rumah tangga dan patembayan seperti perseroan terbatas. Menurut dasar kehidupannya atau kebudayaan, masyarakat primitif dan masyarakat modern, masyarakat desa dan masyarakat kota, masyarakat teritorial,
Dan ada masyarakat genealogis. Menurut hubungan keluarga, ada keluarga inti seperti suami, istri, anak, lalu keluarga luas seperti keluarga inti, sepupu, paman, bibi, dan lain-lain yang masih ada hubungan darah. Terus ada suku bangsa, ada bangsa. Dari bagian 5 di buku ini membahas ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Di bab 29 antropologi hukum. Pengertiannya adalah antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat. Sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Bagi seorang antropolog, suatu gejala hukum timbul apabila ada perikelakuan yang sedemikian rupa sehingga apabila dibiarkan akan mengganggu atau bahkan merusak lembaga-lembaga yang paling dihargai oleh warga masyarakat. Secara singkatnya, studi antropologi hukum timbul pada abad ke-19, sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa. Kemudian, baru pada awal abad ke-20 mulai timbul banyak perhatian terhadap hukum yang ditandai dengan munculnya buku-buku. Lalu, antropologi dan hukum. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya, ialah mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya. Antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Pada bab 30 membahas tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum. Objek atau sasaran sosiologi hukum, subjek sasarannya adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Pada bab 31, psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Sebagai contohnya, hukum pidana misalnya merupakan bidang hukum yang terkait rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologi. Pada bab 32 membahas tentang sejarah hukum. Perbincangan sejarah hukum mempunyai arti penting, karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan hukum dari masa lampau, yaitu sejarah hukum. Melalui sejarah hukum, kita akan mampu menjadi berbagai aspek hukum Indonesia. Sejarah hukum, pengertiannya adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Tentunya sejarah hukum memiliki peranan dan fungsi. Yang pertama, hukum sebagai kaidah merupakan patokan perikelakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Bagaimana seharusnya manusia berkelakuan atau bersifat tindak merupakan hasil dari perkembangan pengalaman manusia. Dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum akan sangat membantu mahasiswa hukum untuk lebih memahami hukum yang dipelajari. Ya. Jadi melalui sejarah hukum, mahasiswa lebih memahami hukum yang dipelajarinya. Lalu pada bab 33, yaitu bab terakhir, membahas tentang perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum lebih diperlakukan karena dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Lalu tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tetapi untuk mengetahui sebab dan juga faktor. Perbandingan hukum mempunyai peranan penting di bidang hukum. Karena itu, semakin perlu diketahui berbagai manfaat, yaitu dapat membantu dalam rangka pembentukan hukum nasional. Lalu ada pengertian perbandingan hukum. Yang pertama, perbandingan hukum sebagai metode penelitian
Metode penelitian perbandingan hukum dapat dipergunakan di semua bidang seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, dan sebagainya. Yang kedua, perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai metode perbandingan dalam penelitiannya hanya sampai pada penemuan perbedaan dan perdamaan saja, maka perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan melangkah lebih jauh. Adapun tujuan daripada perbandingan hukum. Tujuan perbandingan hukum adalah membantu menelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Lalu adapun fungsi daripada perbandingan hukum. Yang pertama, fungsi teoretis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang. Perbandingan hukum dapat menemukan bahwa sekalipun sumber hukum yang digunakan oleh berbagai sistem hukum itu sama, namun penerapannya pada suatu sistem dapat berbeda dengan sistem lainnya. Fungsi hukum daripada perbandingan lainnya. Perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam praktek hukum, khususnya bagi upgrade, research, dan pembentukan hukum baru. Lalu fungsi perbandingan hukum dan pembinaan hukum. Peranan perbandingan hukum tidak boleh diabadikan. Dengan demikian, Indonesia akan melahirkan sarjana-sarjana hukum yang dapat merencanakan hukum untuk masa yang akan datang. Perbandingan hukum pun memiliki manfaat. Berikut beberapa manfaatnya. Yang pertama, manfaat ilmiah. Dengan membandingkan perbandingan hukum, kita dapat menemukan adanya unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan antara sistem atau lembaga-lembaga yang kita bandingkan. Lalu ada manfaat praktis, diantaranya sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional dan sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. Lalu ada perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini dapat bersifat nasional maupun internasional. Lalu, perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menemukan saling pengertian suatu bangsa. Dengan perbandingan hukum, kita mengenal hukum bangsa negara tersebut, sebaliknya bangsa lain mengerti pandangan hidup kita. Lalu, ada perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Lalu, ada perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksana HPI atau hukum perdata internasional. Perselisihan yang bersifat HPI adalah suatu perselisihan yang timbul antara warga negara dari suatu negara dengan warga negara lain. Hal ini perbandingan hukumlah yang dapat menunjang usaha tersebut karena dapat memberikan pengetahuan secara perbandingan hukum akan isi dari kedua sistem hukum tersebut. Sekian dari ringkasan buku pengantar ilmu hukum. Saya Sandra Elsawisiri mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Terima kasih.